Hai manusia, kalian membangun jembatan untuk menyeberang. Tapi kalian lupa bahwa kalian sedang melangkah lurus menuju jurang kehancuran. Mana ini berdua nih? Dua. Mau kemana lu, Rida? Dinda, 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 Dai, lu di mana? Iya Pak, data sudah kami tinjau. Jika semuanya memenuhi kriteria, kami akan langsung survei ke lokasi Pak untuk pengecekan. Iya Pak, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak. Selamat pagi Win. Oh iya, pagi Pak. Silahkan masuk Pak. Terima kasih Win. Oh iya, gimana Win untuk pagi ini? Apakah sudah ada email yang masuk dari kompetitor atau dari tender-tender kita? Kalau untuk saat ini sih belum ada Pak, tapi nggak tahu nanti kalau jam 9 ke atas mungkin ada. Nah, untuk masalah data-data gimana Win? Apakah udah ada yang siap untuk saya tinjau? Kalau untuk masalah data udah siap Pak, ada di Bu Aisyah. Oke. Belum datang ya? Bu Aisyah ada di lantai 2 Pak, di atas lagi legalisir data-data di accounting. Nah, untuk data-data yang lain gimana, Win? Bentar, Win. Ada yang ngebel. Halo? Kenapa, Pak Paul? Izin telat. Ini udah jam berapa, Pak Paul? Kita kan masuk kerja itu jam 8. Sekarang ini udah jam setengah 9 loh, Pak. Gimana Bapak ini mau sukses loh di pekerjaan? Ayolah, disiplin waktu. Ya udah, saya tunggu secepatnya ya.
Masa udah ready, tinggal nunggu Pak Didi ninjau nih. Kok dia udah datang? Ya ampun, kok dia udah datang sih? Baru juga setelah ini gua mau nyantai dulu. Selamat siang Pak Didi. Boleh silakan duduk, Boy. Gimana, Boy? Untuk berkas yang untuk saya tinjau hari ini, apakah sudah ready semua? Aman Pak, silakan cek. Cek ya. Bu Ai, ini kayaknya ada sedikit kekeliruan. Oh yang mana ya Pak? Ini kebalik Pak. Balik. Maaf. Saya cek dulu ya. Bu Ai, sepertinya untuk bagian material ini terlalu besar, Bu. Ini kan ada 4 bagian. Kalau bisa sih dikurangi 1. Jadi tiga bagian aja. Jadi kita dari kelebihan ini kita bisa mengambil keuntungan. Kalau kita nggak bisa ngambil keuntungan, bagaimana saya bisa memiliki karyawan? Iya Pak, nanti saya coba lagi ya. Silakan. Kamu ini gimana sih, Win? Sebelumnya kan sudah saya infokan ke kamu. Masa masih harus ada yang direvisi sih? Masalahnya, Win, hari ini saya harus survei ke lokasi. Kalau begini bagaimana? Kami mohon maaf ya Pak dan harap dimaklumi. Winda, kita ini kerja, nggak ada kata maklum. Kita ini harus profesional. Iya Pak. Masih pagi Pak. Duduk Pak Paul. Ini udah jam berapa Pak Paul? Udah jam 9 lewat. Kenapa bisa telat? Pak Paul ini gimana mau sukses dalam pekerjaan kalau waktu aja Pak Paul nggak disiplin? Iya Pak, maaf Pak. Apa Pak Paul mau saya pecat? Jangan Pak, jangan. Saya sangat butuh pekerjaan ini Pak. Kalau memang Pak Paul sangat membutuhkan pekerjaan ini, Pak Paul harus bisa disiplin. Iya Pak, saya janji. Besok-besok nggak akan terulang lagi Pak. Saya nggak akan ulang lagi. Emang selalu begitu Pak. Kalau Pak Paul suka memperlambat waktu. Tadi aja jam 8 saya lihat dia lagi makan bubur ayam Pak. Ini waktunya dilama-lamain lagi. Itu nggak benar Pak. Pak santai itu udah datang Pak. Pak Paul, saya bukannya baru datang. Saya dari tadi ada di lantai 2. Kalau kagak percaya, tanya aja dia. Kamu ini Pak Paul sudah nggak disiplin waktu, malah mencari kesalahan orang lain. Kamu ini masih mau gak sih sebenarnya kerja di sini? Saya kecewa sama kamu Pak Paul. Pak, dari sini aja Bapak udah bisa menilai kan siapa yang on time dan siapa yang jamnya karet. Masa yang begini masih mau Bapak pertahankan sebagai tangan kanan? Bapak bisa nilai sendiri lah Pak. Pak Paul, jika kejadian ini sampai terulang kembali, mungkin bukan hanya jabatan Pak Paul yang akan hilang. Mungkin pekerjaan Pak Paul di sini juga akan saya berhentikan. Saya tidak mau Pak Paul kejadian ini sampai terulang kembali.
gimana pekerjaan kita mau lancar Pak Paul? Pak Paul dengar, saya tidak akan mengulangi ucapan saya ini. Ingat ya. Iya Pak. Saya janji nggak akan mengulanginya lagi Pak. Maaf Pak Didi, apa hari ini kita bisa langsung survei lokasi? Mungkin untuk masalah kita survei ke lokasi, kita menunggu data yang sedang direvisi sama Bu Ai. Ya mungkin kalau nanti datanya sudah selesai, kita hari ini juga bakal survei ke lokasi. Jadi seperti itu Pak Sata. Ya udah Pak, kalau memang begitu sambil menunggu surat yang direvisi sama Bu Ai, saya menunggu di lantai 2 sambil mengurus surat jalan ya Pak. Baik Pak Sata. Ya Pak. Yuk. Pak Ul, jangan diulangi lagi. Maaf Pak Didi, Ya, ada apa Win? ini ada email masuk dari kompetitor yang mau kerjasama sama kita Pak. Jadi seperti apa? Oh iya, nanti saya forward ke Pak Didi biar Pak Didi baca sendiri ya Pak. Oh iya boleh Win. Oke. Oh iya Pak Didi. Untuk data yang kemarin sudah saya WA ke WA-nya Pak Didi. Terima kasih Pak Paul. Gimana Bu Ai? Ini Pak hasil revisi saya tadi. Saya cek lagi ya. Maaf Pak, biar gak keliru lagi. Oh iya. Silakan Pak. Oke. Untuk masalah data sudah memenuhi syarat semua. Tinggal nanti saya sama Pak Paul dan juga Pak Sata bakal langsung survei ke lokasi. Nah untuk kamu Indah, saya minta tolong jika ada email yang masuk lagi, tolong kamu forward ke saya. Iya baik Pak. Nanti saya forward ke Bapak ya. Dan untuk kamu Aisyah, lebih mempersiapkan kembali untuk data-data untuk besok, lebih teliti lagi. Ya, siap Pak. Win, tolong disiapin lagi data buat Pak Didi ngecek ke lokasi besok. Oke baik Bu. Pak Paul, sebenarnya saya tuh paling nggak bisa gitu Pak kalau melihat orang terlalu melalaikan waktu. Saya tuh paling nggak suka sama orang yang terlalu nggak bisa on time dalam pekerjaan. Kita ini proyek bukan main-main loh Pak. Kita tuh bisa menang 15 tender loh Pak proyek ini. Ini proyek besar Pak. Jadi saya tuh berharap Pak Paul tuh lebih on time lagi dalam waktu, lebih disiplin lagi dalam pekerjaan. Makanya gimana ya, pas saya tadi melihat Pak Paul datang terlambat tuh saya kayak nggak suka aja. Cuman saya kan terlalu mempercayakan Pak Paul ini untuk masih bekerja dengan saya. Saya juga mempercayakan Pak Paul juga bisa menghandle ini semua. Ya makanya saya kasih kesempatan untuk Pak Paul untuk bisa menangani proyek ini bersama kita berdua dengan Pak Sata juga. Jadi saya mohon sama Pak Paul untuk lebih disiplin dalam waktu. Itu aja sih Pak intinya Pak. Iya kan saya tadi udah minta maaf Pak Didi. Lagian itu nggak disengaja. Biasanya anak saya yang ngebangunin, kok tiba-tiba nggak ada. Action. Apalagi tadi saya dengar dari Pak Sata kalau Pak Paul ini sampai bisa menyempatkan waktu untuk sarapan bubur ayam di jalan. Ya kan untuk lebih gimana ya, lebih on time dalam waktu kan Pak Sata Pak Paul ya, maaf. Pak Paul bisa sarapan nanti di kantor bersama kita bareng-bareng, bersama-sama kita sarapan sama teman-teman kita juga yang lainnya. Nggak harus, yang penting tuh Pak Paul bisa on time dalam waktu, tepat waktu dalam kerja. Jadi kita masalah sarapan atau belumnya nanti kita pikirkan di kantor gitu Pak Paul. Ini Pak Didi. Action. Iya Pak Didi. Memang tadi saya telat. Ya mungkin nggak akan saya ulangi lagi ketelatan itu Pak Didi.
Itu juga tanpa disengaja kok telatnya. Kenapa sih? Kenapa sih bu? Kita gimana ini? Pergi. Maaf Pak Didi. Maaf Pak Didi. Sepertinya kita sudah sampai di tempat tujuan. Udah sampai Pak Paul? Sepertinya sudah sampai Pak Didi. Nggak kerasa ya, kurang lebih perjalanan 12 jam kita. Akhirnya sampai juga. Pak Didi tertidur sih di mobil. Oh iya Pak Paul, lebih baik Pak Paul kayaknya standby aja dulu di mobil ya, biar saya sama Pak Sata yang ngontrol ke depan dulu. Nanti jikalau dibutuhkan saya telepon. Baik Pak, baik. Ayo Pak Sata. Lagian hutan ini kan kalau nggak ditungguin ngeri Pak. Hati-hati ya Pak. Iya Pak Paul. Ayo Pak Sata. Ayo Pak. Jadi ini Pak Sata, proyek kita selanjutnya yang akan kita bangun. Nah ini nanti kita bangun untuk menyambungkan, untuk apa ya namanya ya,
menghubungkan antar kampung sebelah dan yang satunya. Oh iya, Jadi Pak. proyek ini harus kita kerjakan secara maksimal Pak Sata, Iya, Pak. agar pembangunan kita ini tidak ada kendala dan cepat selesai. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Maaf ya sebelumnya ya. Bukan maksud hati saya ngejelek-jelekin Bapak Paul. Saya perhatiin beberapa minggu ini kinerja Pak Paul agak kurang bagus, Pak. Ya salah satunya seperti sering datang telat. Nah, terus kemarin aja saya perhatiin belum waktunya pulang. Dia udah pulang duluan, Pak. Nah, semisalnya Bapak mau mengganti Pak Paul dengan orang baru, saya siap, Pak, untuk menggantikan posisi Pak Paul. Ya kalau saya lihat-lihat sih ya Pak Sata, Pak Paul ini ya mungkin baru beberapa kali melakukan hal seperti itu. Ya saya juga bisa memaklumi ya, memaafkan karena kinerja dia kan di proyek lumayan bagus. Ya jadi saya mungkin ya butuh pertimbangkan untuk memecat Pak Paul ini, karena ya saya sangat membutuhkan dia masih di proyek ini. Ya ini sih cuma saran aja, Pak. Kalau Bapak mau mempensiunkan Pak Paul, saya bersedia. Maksud saya begitu, Pak. Bukan maksud hati saya untuk mencari muka di hadapan Bapak, bukan. Saya paham Pak Sata. Ya fokus saya sih sebenarnya ya ingin menjalankan proyek ini dulu Pak. Ya itu selebihnya nanti bisa kita bicarakan. Oh iya, Pak. Ya lanjut. Ayo, Pak. Ya masalahnya begini juga sih, Pak. Orang tuh semisalnya pernah kejadian telat dan dia melalaikan aturan SOP di perusahaan, biasanya Pak, pengalaman-pengalaman yang sudah ini akan jadi kebiasaan buat karyawannya lain, dan karyawan yang lain juga akan mencontoh tingkah laku Pak Paul. Ya karena mereka berpikir secara yang atasan aja begitu, saya takutnya Pak menular ke jenjang yang bawahnya gitu loh, Pak. Jangan sampai ulah satu orang, proyek yang sangat besar gini bisa berantakan, Pak, gara-gara ulah satu orang ini aja gitu loh. Ya Pak Sata, kita lihat aja ya beberapa hari ke depan gimana kinerjanya Pak Paul dalam menjalankan proyek yang kita jalani sekarang ini. Ya saya harap sih dia bisa bener-bener melakukan yang terbaik untuk proyek ini. Ya kita lihat aja nantilah, jika ya memang dia benar-benar mengulangi kesalahannya kembali, saya bisa pertimbangkan untuk mempensiunkan dan mengganti Pak Sata di posisinya. Ya kalau menurut saya sih Pak Paul ini kinerjanya semakin hari semakin turun, apalagi secara kondisi usia, Pak. Secara usia Pak Paul ini kalau untuk jarak jauh ya seperti ini aja kan, tadi perjalanan kan lumayan jauh, Pak, hampir 10 jam lebih kita di dalam mobil. Nah saya perhatiin Pak Paul ini secara mengemudi juga kurang konsentrasi. Saya aja yang tidak bisa mengemudi, Pak, tahu orang yang mengemudi secara benar apa enggak. Ya mungkin karena dia faktor kelelahan ini. Ya kelelahan kan karena bisa di faktor usia, Pak. Benar juga sih Pak Sata. Apalagi Pak, perusahaan kita ini kan perusahaan yang sedang berkembang. Ada beberapa perusahaan yang ngajak join ke perusahaan kita, Pak. Saya takutnya karena ulah satu orang yang telah melirik perusahaan kita ini untuk join, takutnya dia mengundurkan diri, Pak. Memang sih Pak Sata, omongan Pak Sata ini ya memang ada benernya juga. Memang perusahaan lain tuh sudah mulai melirik perusahaan kita yang sedang berkembang. Memang juga ada beberapa perusahaan besar yang udah mengajak join ke perusahaan kita. Ya untuk masalah itu ya nanti bisa saya pertimbangkan lagi Pak Sata. Ya yang penting proyek kita yang sekarang ini kita harus berjalan sesuai prosedur. Ya sebagai catatan Bapak, Pak Paul ini orang sebenarnya agak licik, Pak. Ya nanti
kedepannya Bapak bisa tahu lah. Maksudnya harus berhati-hati seperti itu mungkin Pak Sato. Ayo Pak, kita lanjut. Pak Sato. Dari dulu nggak pernah suka kalau saya jadi wakilnya Pak Didi. Pak Sata, Pak Sata. Ayo Ayo Pak. Pak Sato, Pak Paul. Ayo Pak. Nah, kita sudah berada di lokasi. Iya Pak. Kayaknya kita akan mulai yang pertama tuh pengecekan kadar dari si tanah ini ya Pak ya. Iya Pak. Sepertinya Kalau tanah dilihat ini dari tanahnya kayaknya bagus nih Pak. ya mungkin ya nanti paling di kendalanya ya kita Ini pondasinya harus benar-benar kuat Pak. Masalah ini kan agak benar. rawa-rawa nih Pak. Kita Jadi- akan menambahkan nanti urukan juga mungkin ya Iya. tanah atau puing-puing dari bekas bangunan-bangunan yang terbengkalai. Iya Pak. Ya pada intinya sih kita di sini pondasinya harus benar-benar kokoh. Kalau bisa Pak pakai paku bumi aja biar paten ini kan masalahnya kan buat jembatan untuk jangka panjang Pak. Bener Pak Sato. Saya sudah memikirkan hal itu juga. Kayaknya emang lebih baik sih ya. Lebih baik mungkin Ya harus menggunakan pondasi Pak. paku bumi. Iya Pak. Iya. Sekarang coba Pak Sato Ukur. ya. Mungkin atau dipatok dulu lah. Dari batas mana kira-kira kita akan berjalan dulu. Mungkin apakah sesuai nih dengan catatan yang sudah saya terima. Baik Pak. Pak Sata pegang dulu saya. Oh iya, Satu lagi Bapak dulu. jalan duluan aja. Ya udah Pak Didi, saya jalan duluan. Iya, silakan. Lihat bagian selatan bagaimana tanahnya. Iya, silakan Pak Paul. Pak Didi. Sekali lagi saya mau ngomong. Sebenarnya orang lapangan di sini semuanya tuh nggak suka sama Pak Paul karena sikapnya yang terlalu otoriter sama orang lapangan sini Pak. Gitu. Ya ini juga saya tahu ini berdasarkan keluhan yang udah-udah Pak. Ya apalagi di sini kan karyawan yang di sini walaupun ini baru tapi kan karyawan bekas proyek yang di sana Pak kita tarik kemari. Gitu. Ya, tapi ya gimana ya Pak Sata ya. Semenjak saya memegang proyek, saya kan baru mengalami yang namanya karyawan telat datang ke kantor. Ya, karena saya kan baru proyek ini nih, saya turun tangan sendiri kan. Pak Sata tahu sendiri kan. Iya, Bapak kan biasanya kan jarang turun ke lapangan. Baru kali ini Bapak turun ke lapangan. Apalagi yang Bapak tanganin ini benar-benar proyek besar Pak. Masalahnya untuk akses jembatan warga yang dari ujung ke ujung ini hampir 1 kilo Pak. Jarak ininya, jarak pembangunannya. Mungkin ya saya bakal lihat ke depannya untuk beberapa hari ya kerja Pak Paul di proyek ini. Ya misalkan nanti ada keluhan dari teman-teman yang lain baru mungkin nanti bisa saya tegur langsung Pak Paul ya. Ya pada intinya sih seumpamanya Pak Paul dipensiunkan, saya siap banget Pak untuk menerima jabatan ini dan saya akan bekerja semaksimal dan sebisa saya Pak. Baik Pak Sata. Ya pada intinya sih Pak, saya akan berusaha kerja lebih baik lagi dari Pak Paul Pak. Yaudah Pak, Iya, iya. saya pasang patok ini dulu ya di Oh iya depan iya, sana. iya silakan. Bisa ya Pak? Yuk. Apa
benar ucapan Pak Sata itu semua tentang Pak Paul. Kalau memang benar semua itu, saya nggak habis pikir sama Pak Paul. Orang saya yang paling saya percayai, bahkan saya angkat jadi asisten saya. Patok pertama sudah saya tancapkan. Sekarang saya mencari titik yang kedua. Biasanya nggak jauh dari situ. Oh iya, saya ingat dekat pohon ini. Wah iya benar kan? Tapi saya bingung, kenapa ya Pak Sata selalu aja nggak suka sama kerjaan saya. Selalu cari muka sama Pak Didi. Mudah-mudahan Pak Didi nggak terlalu percaya sama dia. Kalau kena pengaruh ya parah saya. Tapi Pak Didi kan orang pinter, nggak mungkin bisa terpengaruh. Alhamdulillah udah 2 titik. Tinggal nemuin Pak Didi lagi. Titik mana lagi yang harus saya tancapkan? Kalau menurut orang lapangan yang saya temuin tadi sore, kata sih titiknya ada dekat pohon. Ini pohon gede ini nih. Katanya pohonnya diikat sama tali kawat. Nah, benar berarti nggak salah lagi. Informasinya akurat orang lapangan. Mudah-mudahan aja Pak Didi terhasut omongan gua. Sehingga dia bisa berkuasa di proyek super besar ini. Biar si Paul tersingkirkan. Gua orang yang berkuasa, gua orang yang kedua di sini. Ini benar. Akhirnya. Gimana Pak Sata? Sudah berapa banyak patok yang sudah ditancapkan? Alhamdulillah Pak, patok yang ini yang terakhir kali saya tancapkan, dan saya yakin patok semua yang saya tancapkan ini akurat Pak, karena tadi saya semua ya khususnya untuk patok-patok saya udah diarahin sama orang lapangan di sini Pak. Nah, untuk Pak Paul kemana ya dia? Patok yang semua sudah saya tancapkan Pak, sesuai dengan titiknya. Terus selanjutnya bagaimana Pak? Kalau memang semua patok sudah ditancapkan, patok itu sebenarnya bukan hanya untuk menandakan di proyek kita.
patok itu juga buat acuan kita bisa kembali lagi keluar, karena kita kan di sini baru pertama masuk ke dalam proyek ini ya, kita kan masih keder namanya kan ya. Iya, Makanya acuan kita tuh melalui patok. Iya, Pak. Baik Pak. Kalau gitu ayo. Pak. Ya, Mas Eka. Tadi begitu kita masuk hawanya kok sejuk ya, tapi mengapa pas kita mau keluar gini hawanya panas begini ya? Iya Pak. Saya pikir cuma saya aja yang merasakan panas. Ternyata Pak Sata juga merasakannya Pak. Sebenarnya Pak Sata, Pak Paul, saya juga sudah merasakannya dari tadi. Cuma kayaknya mungkin ya emang karena saya belum mandi juga kali ya, makanya berasa gerah. Tapi ini tuh kayaknya panasnya tuh beda. Iya, Pak. Apa bahasa saya kan ngeberingsang nih, hujan gak jadi, tapi langit cerah nggak mendung, banyak bintang. Kira-kira ada apa ya Pak? Mungkin panas ini dari amarahnya Pak Sata. Karena dia tidak suka dengan saya. Maksud Pak Paul, kok bisa-bisanya sih ngomong begitu di depan Pak Didi? Pak Paul udah cukup umur, udah tua. Orang kalau udah tua itu bisa menjaga mulut Pak Paul. Pak Paul nuduh saya semena-mena tanpa bukti. Ini sama aja. Pak Paul, asal Pak Paul tahu ya, fitnah itu lebih kejam dari membunuh Pak Paul. Udah Pak Sata, Pak Paul, kita itu kan di sini sedang kerja. Jangan malah menambah masalah. Ini cuaca lagi panas, jangan kalian berdua juga panas. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya tidak mau kejadian ini sampai terulang kembali. Ngerti nggak kalian? Siap Pak. Ngerti, Pak. Ayo, kita lanjutkan. Apa Didi? Saya mau buang air kecil dulu. Oh iya, Pak Didi lanjutin aja. iya. Ayo Pak Sata. Ayo, Pak. Pak Sata beraninya jelek-jelekin saya di belakang, di depannya Pak Didi. Saya tahu Pak Sata tuh pengen ambil jabatan saya. Kalau dia mau ngomong aja baik-baik, saya juga ngalah Pak Sata. Aduh! Jangan ganggu saya. Kuntilanak jangan ganggu saya. Saya nggak salah apa-apa. Saya cuma pekerja. Jangan ganggu saya. Saya cuma pekerja. Hus. Jangan ganggu saya. Hus. Mana nyangkut lagi kaki. Ampun. Ampun, dia gak salah. Masih ada. Jangan ganggu saya. Masih ada. Us. Gak mempan. Nggak ada jalan. Masih ada.
Jangan mendekat. Pergi. Aku mempan mantra gua. Masih ada. Saya cuma bekerja. Pergi. Didi. Salah saya apa? Iya, Mas Ata. Saya dengeran suara serigala ya. Ya, Mas Ata. Namanya juga di hutan. Oh iya, Mas Ata. Ada apa, Pak Didi? Ngomong-ngomong, Pak Paul kok lama ya? Iya bener ini. Saya sampai lupa. Yaudah Pak, kalau gitu saya lihat dulu ke belakang ya. Ya udah, Takutnya terjadi apa-apa sama dia. ya, silakan. Ya. Bener juga sih kata Pak Sata. Suaranya kayak semakin dekat. Aduh, kenapa kepala saya sakit kayak gini ya? Suara semakin nyata. Kepala saya sakit sekali.
Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa kamu? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Apa yang terjadi? Jangan mendekat. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan? Sudah cukup. Jangan mendekat. Jangan mendekat lagi. Tidak, jangan. Paul benar-benar nyusahin. Harus kan gua udah nyampe mobil ini, udah arah jalan pulang. Segala lu kencing lagi, mana lama banget. Paul. Muka malu, hawanya empet. Bukan ini Paul. Iya ya. Ternyata ada yang dendam selain gua. Gua kagak nyangka ternyata musuh lu di proyek Jaya. Kalau gini gua bisa jadi nomor 1 di proyek terbesar di daerah ini. Tadinya lu mati. Kalau gini Pak Didi pasti gila. Kagak bahan Pak Didi milih orang lain, karena gua tahu
watak dan sifat Pak Didi. Pokoknya gue jangan sampai nyentuh dia, karena bila gue nyentuh dia ini akan jadi masalah, karena aparat pasti akan menyelidiki. Kalau gini gua udah kagak ada saingan lagi. Baiknya gua ninggalin dia. Kalau gini nggak beres ini. Nggak beres kalau gini. Jangan, Mbak. Jangan. Jangan. Mbak Ul, ampunin saya. Ampunin saya, Bang Paul.